presentasi saya dulu sebentar. Oh boleh, Pak Ipul mau presentasi ya? Ya. Silakan Pak Ipul. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini terutama untuk secara ya mungkin ada yang sudah paham, tapi belum paham ini adalah peta Indonesia. Kita akan jalan-jalannya kan geopark ini. Nah, yang saya lingkari saya kotak merah itu adalah tujuan kita. Jadi geopark ini saya ingin cerita dulu, kita ada benua Australia di selatan ya, kemudian ini. Nah, ini Asia Tenggara termasuk Australia, ini termasuk kita sebutnya adalah penyebaran yang cukup padat dari koral di dunia. Ya, koral di dunia. Ini sengaja saya cuplikkan sedikit ini karena kalau ada kita lihat di Indonesia di Australia Timur itu ya, di Australia Timur itu yang kita sebut nanti sebagai yang sangat terkenal ya, karena penelitian lebih banyak di sana ya dibandingkan di tanah air, terutama oleh Universitas Queensland, yaitu Great Barrier Reef ya, atau terumbu penghalang, saya lebih suka nyebut bahasa Inggrisnya lah ya. Great Barrier Reef itu ada cukup panjang ya, sampai lebih dari 2000 km. Nah, kita cukup banyak juga ininya. Nah, juga sampai ke utara Filipina itu juga terkenal ya dengan reefnya sampai ke Malaysia. Jadi dan sebagian Thailand, tapi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Australia bagian timur itu yang terkenal dengan koralnya. Ini karena kita nanti urusannya ke sana. Nah, kita yang dimaksud geopark atau kabupaten geopark di Provinsi Papua Barat itu yang di merah itu. Kalau boleh saya zoom in gitu seperti ini. Nah, Kabupaten Raja Ampat dan seluruhnya sudah masuk sebagai geopark Indonesia ya. Kita itu terdiri dari 4 pulau besar sebenarnya, dari paling utara itu Waigeo, kemudian ada Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misol paling selatan. Nah, ini jarak dari utara ke selatan itu sekitar 200 km. 200 km. Nah, tadi sudah didesain oleh Mas Reza, kita jalan-jalan dengan naik kapal ini ya, naik kapal laut, naik mungkin semacam ferry begitu, itu bisa sampai 3 hari atau 4 hari, ya bisa 5 hari. Nah, di pulau-pulau kecil itu banyak sekali ya, saya lupa jumlah berapa gitu. Tapi inilah yang akan kita kunjungi. Sedangkan daratan Kepala Burung sendiri, Sorong itu sudah termasuk kabupaten yang lain. Nah ini pendahuluan saja mungkin ya, beberapa kawan yang mungkin juga yang baru kenal-kenal dengar istilah geopark. Jadi geopark itu sekali paling enggak harus ada tiga hal ya. Jadi mengenai geological diversity-nya, kemudian keberagaman biologi, dan juga keberagaman kultural ini. Nah, pada jalan-jalan kali ini, saya mungkin akan lebih banyak menyinggung bawah air atau biologinya ya, terutama koral, selain geologi. Nah, Raja Ampat National Geopark sendiri, ini sebetulnya tadi meliputi seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat, terutama dengan 4 pulau besar tadi. Kemudian ini sudah diresmikan ya secara nasional pada tahun 2016 lalu. Luasnya cukup sangat-sangat luas, 40.000 km persegi. Nah, sedangkan sejak tahun 2018 sampai tahun ini 2020 itu sudah dicoba ya oleh banyak pihak, terutama oleh Pemda Kabupaten Raja Ampat sendiri, Dinas Pariwisata dan lain-lainnya untuk menjadi ini UNESCO Global Geopark. Ya, waktu itu targetnya adalah tahun ini 2020. Mungkin karena ada wabah pandemi COVID-19 ini mungkin saya tidak tahu apakah ini. Dan perlu diketahui saya tidak pernah terlibat langsung ya, saya hanya sebagai pengamat saja dari luar. Jalan-jalan, tapi untuk urusan secara formalnya mungkin Om Reza itu yang mungkin lebih jago malah.
Jadi saya nggak menyinggung kultural ini. Nah, ini yang akan nanti mungkin materi saya akan banyak kan di sini. Ya, saya geologi sedikit, koral agak banyak, kemudian diving agak sedikit. Ini terutama kawan-kawan ya, kalau betapa indahnya bumi Indonesia, kalau nyelam ke bawah laut, waduh itu susah untuk dilupakan. Itu saja promosinya ini. Nah ini kalau kadang pakai kapal ini juga bisa, ya kapal ini bisa. Oke, saya kira kita jalan dulu. Ini kadang-kadang ini ya, kadang-kadang kalau kita kebetulan punya teman atau punya teman pejabat, kadang-kadang bisa naik-naik, bukan ferry ya, kadang kita bisa numpang aja pakai kapal ini untuk sambil patroli. Ini kapal perang ya, bukan kapal perang sih, kapalnya angkatan laut. Ini sebelum saya masuk, jadi saya masuk dulu ke geologi ini, ya ini sedikit saja, sebentar ya, secara umum ya, muka-muka yang non geologi tidak bosan. Jadi geologi di ini regional geologinya ya, secara tektonik ini sebenarnya cukup ini ya, kita tahu bahwa Indonesia itu diapit ya dari 3 lempeng tektonik. Ya, kita di utara ini kelihatan atau tepatnya di timur laut itu ada Pasifik, kemudian Indonesia sendiri itu pinggiran dari lempeng Eurasia, Eropa, Asia. Nah, dari selatan ini kita disodok oleh lempeng Samudra Australia, ya termasuk di situ Samudra Indonesia. Ya, kita klaimnya kan Samudra Indonesia, orang dunia menyebutnya Indian Ocean. Nah ini jadi hancur lebur begitulah. Ya kita udah biasa kemarin Pileto, kemudian ya kemarin udah itu termasuk Indonesia Barat ya di mana sampai India. Nah kita nggak beda nih, Raja Ampat itu kita korban ya tanda kutip itu korban dari sodokan dari Pasifik. Ya ini Pasifik juga lempeng samudra yang menyodok ke Eurasia. Jadi ini sudut-sudutnya saya nggak akan ke detail sana, tapi yang jelas bahwa sebenarnya Papua sendiri nanti termasuk Papua Nugini, nah itu cukup unik ya karena sebagian besar adalah dari badan bagian dari Australia zaman dulu ya, kemudian utaranya itu sebagian dari remah-remah Pasifik. Sedangkan Raja Ampat sendiri itu demikian juga lebih dekat. Ini saya nggak akan detail ke sana ya. Nah, seperti ini. Ini adalah peta geologi yang dikeluarkan oleh dulunya P3G ya, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Sekarang kita sebut sebagai Badan Geologi, tepatnya Pusat Survei Geologi yang mengerjakan. Nah, ini kita lihat peta ini 4 pulau besar yang utara Waigeo, yaitu itu lebih banyak nanti adalah kita sebut sebagai ini batu gamping Waigeo. Nah, kemudian di selatan ini Batanta, itu juga mirip dengan Waigeo. Nah, yang beda nanti mulai dari Salawati. Sebagian Salawati itu sebagian sama dengan di Kepala Burung. Nah, yang paling berbeda itu di Misol, di selatan. Misol Selatan. Nah, kemudian ini adalah peta stratigrafi, kolom stratigrafi, penang stratigrafi. Jadi sebenarnya ternyata punya terutama yang Misol ya, Pulau Misol itu punya batuan yang tua ya, kapur itu ada sedikit di bagian selatannya. Nah sedangkan yang lainnya kebanyakan itu adalah di tersier, umur tersier itu lebih muda daripada 65 juta tahun yang lalu. Nah sedangkan yang akan umur tersier ini ya saya kembali secara geologi yang sudah dieksplorasi dan dieksploitasi itu adalah Pulau Salawati, yaitu untuk migas. Migas di sana itu adalah yang diambil adalah batu gamping, ya, karena minyak itu berada di dalam batu gamping yang kita sebut sebagai formasi kais. Nah ini ada beberapa nama lainnya, ada Klasavet, ya, ada Klaseman, itu juga sebagai soft rock, batuan induk. Ini untuk kawan-kawan yang migas mungkin sudah lebih tahu. Nah bahwa minyak ini ternyata berada di
batuan batu gamping. Nah, cuma yang perlu dicatat bahwa batu gamping berumur tersier ini adalah batu gamping yang sudah lama dihancur dari terumbunya. Kemudian ada yang hancur-hancur itu ada yang ukurannya ukurannya sekitar 2 mm sampai 1 mm atau kurang yang kita sebut sebagai pasir. Kemudian ada juga yang halus sekali ya. Itu kalau kita ngitung beneran itu kurang dari 1/256, ada yang kurang dari 1/264 mm. Nah, itu kita sebut nanti ada kalsilutit, ada kalsirudit. Yang kawan-kawan yang nugel nggak usah ini, pokoknya yang kecil-kecil lah halus-halus. Artinya itu dia udah bentuk pasir atau bentuk lano begitu. Nah, itu kemudian itu yang menjadi prospek atau sudah dieksploitasi malah ya sudah menghasilkan hidrokarbon di daerah ini, Salawati dan Kepala Burung. Nah, kemudian lihat yang yaitu nanti ada namanya pianemo, ada wayak, ya, ada arkurek dan sebagainya, itu juga batu gamping. Yang kita klaim ini kan kita mau menyaingi Langkawi ya, Langkawi Malaysia nih ceritanya. Kalau Langkawi itu sejak saya masih SMP udah dipakai untuk film-film James Bond itu. Ya, film-film James Bond naik motor boat, kadang kapalnya masuk di dalam air, ternyata di dalam salah satu kars itu salah satu batu gamping. Nah, itu semua batu gamping yang ada itu adalah batu gamping yang berumur kuarter. Ya, kuarter itu artinya 10.000 ya, 10.000 tahun yang lalu lah sampai mungkin sampai 1 juta gitu ya. Nah, artinya yang sangat-sangat muda dan itu masih bentuk besar adalah bentuknya terumbu. Nanti kita juga lihat ya di bawah laut terumbu berapa. Saya kira itu dulu Om Reza. Silakan kita balik ke Siap deh. rute jalan-jalan. Siap. Kita lanjut lagi. Tadi kita sudah sampai di bandara. Ya, sudah ditunggu di luar oleh ada driver yang menunggu. Oke, ini di Bandara Sorong. Kemudian di berikutnya ini di luar Pak Ipul, kita kelihatannya naik taksi lokal ya. Ini keadaan luar bandara, kita sudah dijemput, dan kemudian berikutnya lagi kita ke lokasi ketiga, ke Pelabuhan Rakyat, Pak Ipul. Ya. Ini Pak Ipul ya, memang untuk menyeberang kita lewat sini ya, dari bandara ke Pelabuhan Rakyat itu dekat ya Pak Ipul? Iya, untuk ferry jalurnya memang itu yang paling dekat. Ya, jadi dari Pelabuhan Rakyat Sorong kita langsung menuju ke arah utara atau agak ke barat laut. Kalau tadi kan Pak Ipul bilang waktu ke Raja Ampat beberapa kali seringnya gratis karena ada fasilitas gitu ya. Kalau sebenarnya kadang-kadang. Kalau sebenarnya tiket tiket kapal feri ini nih dari Pelabuhan Rakyat buat ke Raja Ampat, Pak Ipul ada info berapa harganya Pak Ipul? Waduh, itu nggak apa lagi aku itu. Mungkin kapan bisa share ini beberapa kalau VIP atau eksekutif lah istilahnya itu sekitar 200. 250 ya. 200.000 ya. Kalau yang VIP-nya 200 kira-kira. Baik Bu Mira. Jadi untuk Bapak dan Ibu wisatawan sore hari ini kalau mau ke Raja Ampat tadi ke Bandara Sorong, kemudian ke Pelabuhan Rakyat yang ada di sini, ada di gambar, itu jalan kaki juga bisa, nggak begitu jauh. Tapi kalau banyak barang bisa pakai mobil. Kemudian kita menyeberang melalui Pelabuhan Rakyat, melalui ferry ini nih, Ekspres Bahari. Oke, kita anggap saja kita sekarang ingin menyeberang, Pak Ipul ya. Saya juga belum tahu, mungkin ini mungkin ibu-ibu, bapak ibu yang sudah pernah naik ferry ini, apakah Sabuk Nusantara juga beroperasi di sini ya? Karena kemarin saya lihat nggak ada. Sabuk Nusantara yang diinisiasi oleh Pak Jokowi. Kalau yang sering saya lihat itu Sabuk Nusantara ada di Kepulauan Seribu. Belum pernah Budi tahu. Martono mungkin udah 6 kali itu Pak Budi di sana. Mungkin ada pengalaman tuh. Itu kapal Sabuk Nusantara itu kapal penumpang yang murah sekali ya. Biasanya rata-rata cuma 15.000 dan seluruh kapalnya berwarna kuning. Ya. Oke, deh, kita lanjut ke lokasi berikutnya ya. Ini Pelabuhan Rakyat, visualisasinya seperti ini. Jadi yang mau menyeberang, kita pakai kapal seperti ini untuk ke Raja Ampat. Bisa.
Oke, tak terasa ternyata kita udah sampai, di. Silakan, di. Ya. Berapa lama seharusnya ya? 2 jam setahu saya. 4 jam biasanya. 4 jam. 2 jam jam. kalau ini ya. Iya, 3 jam, 3 jam, 4 jam. 4 jam kita sampai di Waisai pada umumnya. Kalau dari Pelabuhan Rakyat tadi, ini kita sampai di Pelabuhan Waisai. Ya. Pelabuhan itu dari pulau ini ya, di Pulau Waigeo, itu di Waisai-nya, itu kira-kira memang agak ke timur. Ya, kalau bandaranya ya lebih ke arah barat. Ke arah barat. Tidak terlalu jauh sih. Ya, jadi kita udah di sini. Nah, ini biasanya nanti tergantung ya, karena kalau berangkat di Sorong itu nyampainya pagi gitu ya, atau agak siang, itu biasanya kita memang mau nggak mau ini kalau tidak pakai kapal lain itu kita sepertinya seakan-akan rugi sehari ya, karena sampai Waisai kita tidak bisa apa-apa, biasa bisa langsung cari penginapan ya, cari penginapan. Jadi nanti kalau ini kalau untuk menyelam ya atau jalan-jalan, sebenarnya ada 2 pilihan. Ini kita pakai transportasi umum ya. Kadang-kadang kalau saya seringnya kalau untuk penyelaman itu kita lebih seperti ini ya, seperti kalau kita mau menyelam seperti bisa saya mau ke Bayak, ke utara, kemudian nanti saya mau ke Misol gitu. Nah, itu lebih praktis kalau kita LOB atau live on board. Ya, jadi kita mulai dari Sorong itu bisa naik kapal khusus ya, kemudian nanti kita selama 5 hari atau selama kita di Raja Ampat itu kita di atas kapal terus. Nah, itu lebih menghemat ya, karena tidurnya nanti juga di kapal terus itu ya. Itu menghemat untuk banyak spot ya, untuk banyak tujuan. Oke, silakan Nurmeja, kita kemana lagi? Kita ke ini, Tugu Selamat Datang di Raja. Selamat datang ya ke. Ini spot foto wajib kalau kita ke sana. Ya, selamat datang itu kita agak ke arah pedalaman dikit. Ya. Kemudian nanti di situ juga bisa, kalau nggak salah masih ada toko-toko juga ya untuk beli-beli souvenir. Nah, ini tugunya kira-kira seperti ini deh. Ya, ini sudah mengklaim juga ya Raja Ampat sebagai wisata bahari. Jadi kalau misalkan nanti ke Raja Ampat ini wajib foto di sini, karena biasanya turun di Waisai, itu ini cukup dekat juga dari pelabuhan, agak masuk kota, kita berfoto di sini. Ya. Oke. Cukup jalan kaki saja. Ya. Berikutnya lagi deh ya, jadi kita sudah di Tugu Selamat Datang. Kita sekarang menaiki perahu, kita mau ke Pianemo ini deh. Oke, jalan. Nah, ini kalau misalkan kita dari Waisai, kita mau ke Pianemo atau ke beberapa lokasi geosite yang ada di Raja Ampat, kita pakai perahu. Kemudian kira-kira visualisasinya seperti inilah. Jadi Bapak dan Ibu yang ke Raja Ampat, kita akan mengarungi di ini deh ya, di tebing-tebing. Ini kita, kalau tadi kita mengingat-ingat ya, bayangan paling utara itu Waigeo, kemudian di baratnya Sorong itu kan Salawati, ya, pulau yang paling besar, kemudian Batanta ada di utara dikit, nah itu banyak pulau di antara Waigeo dan Batanta. Nah itu kita berjalan atau naik perahu atau naik kapal itu ke arah barat, ya, barat agak ke barat daya sedikit, nah itu ke arah Piameo. Nanti di sana kita melewati beberapa pulau. Nah, Piameo ini ada di pulau namanya Pulau Penem. Ya, Pulau Penem itu banyak dive site juga. Oke, silakan. Dan ini yang ada di kiri kanan kita, ini adalah batu gamping terumbu, ya, yang umurnya kuarter. Jadi muda. Dan ini ceritanya adalah kelihatan karena ada pengangkatan. Ya, ini kalau yang non geologi pokoknya percaya dulu lah, ini dongengnya itu dongeng geologi. Ada Jin Kurtubi itu mungkin ngangkat begitu sehingga ini sebenarnya relatif kecil ya, karena batu-batu gamping kecil terumbu ini terangkat. Jadi dia mungkin sudah berumur
mungkin ya 1 jutaan begitu. Nah, kemudian ini terangkat. Tapi terangkat ini salah satu pendapat, ya, karena saya lupa juga ada berapa pendapat, tapi salah pendapat yang saya gampang menerima itu adalah, jadi karena ini disodok oleh lempeng Pasifik, Samudra India, kemudian ada subduksi ya, nanti dia dari utaranya Papua, nanti ke arah timurnya Filipina, sampai ke utara ya, terus ke Jepang. Nah, itu sodokan itu yang ini apa namanya naik ke atas. Nah. Oke, kita lanjut aja langsung ke Pianemo-nya. Jadi, ya. Oke deh, ini Pianemo. Nah, Pianemo ini ya yang bisa kita biasanya orang naik ke atas ya. Ini kalau yang tidak biasa naik tangga itu harus hati-hati. Kalau nggak, seingat saya ketinggiannya lumayan ya, lumayan ke arah Pianemo. Jadi biasanya kita perahu itu parkir gitu ya, parkir bersandar di dermaga yang disiapkan. Nah, kemudian kita naik tangga, tangganya bagus, tangganya sudah dibuat dari kayu. Ya, kemudian jadi kita menapaknya ke kayu, nah seperti ini. Sampai ke atasnya itu seperti rumah panggung, ya, rumah panggung zaman kita anak-anak itu senang sekali kalau naik ke sini. Nah, ini saya kira ini juga foto yang cukup lama ya, karena yang terbaru ini ada ininya, ada apa? Ada plafonnya ya, ada plafon. Sehingga nggak usah khawatir kalau hujan itu bisa berteduh ya, ataupun kalau panas, saya nggak terlalu kepanasan. Nah, dari sini kita bisa melihat berkeliling ya. Sebenarnya nggak terlalu keliling banget sih, tapi bisa paling enggak sekitar berapa ya, 200, hampir 210 lah ya. Itu kita bisa melihat pulau-pulau kecil. Ya, itu tadi yang saya sebutkan adalah, ini semuanya adalah batu gamping terumbu ya, yang berumur kuarter. Jadi masih banyak ininya, banyak apa namanya, corak-corak terumbunya mudah dikenali, yang mudah dikenali. Jadi di sini ini kita bisa ada papan interpretasi sebenarnya fasilitas yang sudah dipasang ya di gambar. Jadi ada informasi-informasi mengenai Kars Painemo. Painemo, ya. Kemudian ini kira-kira pemandangannya dia. Jadi ini yang di bawah ini yang disebut menara-menara Kars itu deh, yang umur. Betul, ya, Kars. Jadi sebenarnya Kars itu juga ini ya Pak Ibu, ini kan terus terang Raja Ampat ini katakannya kan mau meniru Gunung Kidul. Gunung Kidul kan sudah jadi geopark lebih dulu, ya, kemudian bahkan sudah UGG ya Om Riza ya. Ya, ada presidennya juga nih, Pak Budi Martono. Oh, itu Pak Budi Martono. Nggak bisa cerita banyak itu. Nah, Raja Ampat itu, karena kalau saya baca berita-beritanya, Gunung Kidul itu bagus kok, bisa masyarakatnya bisa akhirnya dinaikkan ya derajatnya untuk dapat pengajian sebagainya. Raja Ampat pasti juga bisa. Nah, itu yang jadi semangatnya memang semangat mau mengejar ini. Tapi harusnya agak berbeda. Ya, karena pertama Gunung Kidul itu di daratan. Nah, Raja Ampat ini di lautan. Itu mungkin nanti yang mungkin Om Riza bisa ngasih masukan banyak lah ya kalau diperlukan ke kawan-kawan di Raja Ampat ini. Ya, jadi karsnya juga beda, tapi karsnya kalau misalkan airnya agak dikurangi begitu, memang tidak berbeda ya, karena kars ini kan karena sebagian karena proses ini geologi. Saya tadi tidak terlalu detail ke geologi ya, karena geologi ini kalau remuk ya, hancur remuk redam ya, saya pakai S ya, remuk redam gitu ya. Jadi karena ada geologinya macam-macam. Kalau kita buat peta geologi yang lebih detail, itu sebenarnya banyak sekali sesar-sesar ya, sesar-sesar kecil. Ya, terutama itu Pulau Batanta, tadi Pulau Batanta itu agak dipisahkan oleh Selawati, itu ada yang, dan nanti lewat sekitar Sorong, kota Sorong, itu yang disebut sebagai sesar Sorong. Sesar Sorong sesar yang sangat besar. Ya, nah, semua yang di sini Wayak sebagainya, Waigeo, Batanta itu semuanya ada di utara sesar Sorong. Sebenarnya, nah sebagian ini kemungkinan itu juga karena pensesaran itu. Oke deh. Silakan. Bapak dan Ibu geowisatawan, mumpung kita lagi di puncak Pianemo, jika ada yang ingin bertanya, boleh lewat fitur chat atau raise hand, nanti akan dibukakan akses bertanyanya oleh Mas Oka atau Mbak Tika. Silakan, ada yang ingin bertanya?
dipersilahkan ke Pak Ipul mengenai Raja Ampat. Kalau memang belum ada, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau gitu kita Pak Ipul ada mau dijelaskan lagi? Ini ya, apa ini mungkin Mas Reza, mungkin ya. Bapak Ibu sekalian tidak hanya tanya ya. Kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Oh ya, baik. Saling mengisi ilmu gitu ya. Ya, baik. Ini Pianemo. Kita lanjut lagi, boleh Pak Ipul ke lokasi berikutnya? Boleh. Sebenarnya Pianemo ini ada yang saya tambahkan ini karena ada ibu-ibu, Bu Mira jangan-jangan suka itu. Ya tadi dekat parkir perahu ya, kalau kita mau naik ke Pianemo atau kita turun lagi, itu banyak ditawarkan kepiting. Nah, kepitingnya gede-gede. Jadi buat kawan-kawan yang suka makan kepiting nanti ya, itu bisa dibeli di situ. Nah, jauh dari Pianemo ini kita ke restoran ya kita ya. Apa? Habis ini ke restoran yang dekat Telaga Bintang. Iya, Telaga Bintang. Nah, ini ada yang nanya Pak Ipul dari Mas Andri. Pulau-pulau itu apakah terumbu karang gamping yang terangkat juga? Iya, betul. Betul. Pulau-pulau kecil itu pulau-pulau terumbu berumur kuarter ya yang terangkat. Yang terangkat. Baik, Pak Ipul. Kemudian ada lagi nih satu lagi dari Mas Simon Kurniawan. Kalau umurnya kuarter, apakah sudah terjadi pembentukan cave gua karena pengangkatan dan sudah di atas water table? Nah, itu kemungkinan sih ada, tapi mungkin nggak banyak ya. Ya. Dan yang pasti kalau ada gua pun nggak akan ada durian di situ. Ya. Ini saya tahu nih karena Mas Simon ini ahli durian dari Malaysia ini. Oh, sebenarnya Pak Ipul ya. Baik, kalau gitu kita beralih lagi ya. Kita sudah cukup kayaknya di Pianemo ini. Kalau sore-sore kayak gini sebenarnya asik cuacanya, tapi kalau siang saya waktu itu kesini siang jadinya panas sekali cuacanya kalau di sini. Berikutnya kita ke Bintang. Telaga Bintang. Iya. Ininya dermaganya. Ya ini salah satu ya. Sebenarnya selain Lagun Lagun Bintang itu ada juga yang sebelah dekat Pianemo juga ada, ya saya lupa namanya juga. Nah itu kita bisa makan di sini dan juga bisa ya cuma nginapnya terbatas. Ya biasanya seingat saya itu cuma ada 2 kamar kalau tidak salah. Dan kalau makan lumayan ya, relatif agak mahal, ya relatif mahal. Kepiting itu dan ikan itu bisa harganya lebih dari 200.000. Nah, jadi kalau kita makan berempat itu mungkin bisa habis 2 juta juga itu. Jadi kalau kita bekalnya agak pas-pasan, harus agak berhati-hati juga. Ya, berhati-hati untuk tidak langsung saja ini. Dan harus berani menawar memang. Walaupun kalau ngobrol sama kawan-kawan dari Papua sini kan kesannya kadang-kadang agak keras gitu. Iya, iya. Oke, mungkin pada penasaran, ini namanya Telaga Bintang, tapi mana bintangnya? Ini dia bintangnya. Nah, jadi bentuknya kayak gini ya Pak Ipul ya, di atas ya. Iya, dari... Jadi karena memang kita tidak bisa dapat gambar 360-nya, yang Telaga Bintang, jadi kita hanya bisa dapat gambar 360 dermaga kecil ini. Jadi ini, tapi kira-kira visualisasinya seperti ini di gambar Telaga Bintang. Bapak dan Ibu yang pernah ke sana, pasti benar-benar memang bagus sekali di sini. Telaga Bintang. Ini juga salah satu geoset ya Pak Ipul ya, kalau nggak salah ya. Iya, ya lebih untuk pemandangan saja ya sebenarnya. Karena dari segi sikapan batuan semuanya sama saja. Yaitu tadi terumbu karang ya, terumbu koral, terumbu kuarter aja. Baik. Jadi ini lokasinya berdekatan juga dengan Pianemo. Ya. Biasanya juga ya memang dari Pianemo wisatawan mampir ke sini. Telaga Bintang. Tapi memang tadi yang kata Pak Ipul bilang, memang makanannya cukup di atas rata-rata, jadinya memang harus bawa uangnya yang cukup kalau berwisata ke Raja Ampat ya. Oke, berikutnya lagi dari Telaga Bintang, kita pindah ke lokasi berikutnya. Ya, itu juga yang masalah ya, mungkin nanti Pak Budimarto bisa ngasih masukan ke Raja Ampat juga itu. Kalau ke Gunung Kidul itu kan relatif gampang gitu ya.
murah gitu. Relatif murah. Ini kalau ke Raja Ampat memang mahal itu. Ya, kalau untuk mau kemana-mana ini sangat mahal, relatif sangat mahal. Silakan. Ini ternyata ada yang bertanya, kalau melihat bentuknya seperti Kegel Cars, bagaimana proses pembentukan Cars-nya, Pak? Kemudian ada lagi dari Mas Simon Kurniawan, Telaga Bintang ini apakah sinkhole, Pak Ipul? Nah, saya nggak tahu pasti ya, saya nggak berani menjawab, tapi bisa jadi juga. Ya, karena kalau ini airnya diturunkan, nah kemungkinan juga bisa juga sebagai sinkhole. Ya, karena kita tidak tahu di dasarnya. Ya, dan beberapa itu sebenarnya jadi topik studi yang bagus juga ini Pak Simon. Ya, mungkin bisa pakai citra gitu ya, citra satelit yang lebih bagus. Ya. Karena kalau Google aja kayaknya agak susah dilihat. Ya, beberapa daerah kayak Gunung Kidul itu kalau pakai Google aja kan lumayan. Tapi kalau ini karena tertutup air mungkin agak susah dilihat. Ya, tapi bisa jadi itu ya. Cuma memang ini agak beda dengan yang atau sangat berbeda lah dengan Gunung Kidul ya. Kalau kita saya lihat, saya coba cari peta topografi juga nggak ketemu ya, karena skalanya skala yang kecil. Jadi nggak keluar ini karsnya. Ya, baik. Jadi mungkin aja ya, sinkhole ini saya juga, ini kan kalau buat saya mungkin juga agak, ini model orang Jawa itu loh, gudak gatuk gitu ya. Oh ini bentuknya kayak 5 ini, bintang 5, ya udah, namanya telaga bintang. Ya, gitu aja, supaya ada namanya saja, supaya menarik. Ini perlu kepiawannya kayak Bu Mega itu, Bu Mega semua yang ada kan ikut aja pokoknya bentuk apa namanya itu gitu. Pak Ipul, dari Telaga Bintang kita mau menyelam nih Pak. Jadi bagi Bapak Ibu geowisatawan yang sore ini ke Raja Ampat yang sedang ikut tur, kita mau menyelam, jadi harap pakai alat selamnya pura-pura. Jadi kita ke lokasi berikutnya. Ini underwater. Ini Pak Ipul. Iya, oke. Nah itu adalah koral-koral ya, koral yang ini masih hidup. Ya itu seperti itu, banyak ininya, ragamnya. Oke, itu kita coba pura-pura nyelam ya. Jangan, nggak boleh berhenti ya, ini nggak boleh menahan nafas. Kalau menyelam itu harus terus bernafas. Ya, dihirup, dikeluarkan, nggak boleh menahan nafas. Ya, pas dihirup, nahan, atau pas dikeluarkan, nahan, itu nggak boleh. Ya, nanti saya bisa cerita kenapa, logikanya. Nah, itu ada ikan-ikannya juga. Nah, baik, Om Reza, saya akan kembali ke ini dulu lagi, ke slide presentasi. Oh, boleh, Pak Ipul. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini silakan nanti, sebenarnya saya kemarin mengundang kawan saya, alumni biologi ITB, ya, tapi ternyata beliau tidak bisa sore ini. Dari biologi, jadi maksud saya supaya bisa menambahkan apa yang saya jelaskan dan bisa mengkoreksi. Nah ini saya mau cerita sederhana saja ya tentang terumbu koral. Ya, terumbu koral. Ini pengetahuan sederhana. Ya, jadi koral itu adalah jadi binatang, ya binatang yang dia secara single dan hidup secara kolonial, ya atau berkelompok-kelompok. Nah ini biasanya juga sangat dekatan ya, mirip-mirip lah sebenarnya dengan jellyfish ya atau anemon. Nah ini saya teruskan ya, keterangan bawah itu polip ya. Jadi satu koral yang kita sebut koral sebenarnya dia berupa polip. Polip itu seperti ini. Ya, jadi polip itu ini ada polyemily ya, saya ambilkan gambarnya. Jadi ini di kiri ini ada bentuknya seperti ini, penampangnya. Nah, kemudian kalau dicoba dibedah di dalamnya seperti ini. Ya, ini ada mulutnya. Yang penting adalah ada mulut, ya, ada perut, ini ada ininya. Saya nggak terlalu ke detailnya, kulitnya. Nah, kemudian ada tentakel. Ya, tentakel ini bisa pendek, ya, mungkin cuma hitungan beberapa milimeter, bisa panjang, ya, sampai setengah meter, 50 cm atau lebih. Nah, polip ini itu dia polip ini sebenarnya dia binatang, dia hanya makan dari apa makannya. Nah, makannya ternyata dia makan
produksi. Jadi kalau ini adalah binatang, ya invertebrata, termasuk binatang yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, kemudian ternyata di laut itu banyak sekali hewan, bukan hewan ya inilah makhluk bersel satu, tumbuhan sebenarnya yang disebut sebagai zooxanthellae. Ya, moga-moga saya nggak salah mengucapkannya. Zooxanthellae itu adalah hewan-hewan yang dia memerlukan matahari seperti daun, ya fungsinya. Dia akan melakukan fotosintesa, sehingga menghasilkan energi. Nah, energi itu 95% itu yang dipasok untuk koral, untuk polipnya ini. Jadi polip-polip ini masuk, dia polip itu dipasok oleh si zooxanthellae ini. 5% untuk hidup si zooxanthellae sendiri. Nah, apa manfaatnya? Zooxanthellae sendiri dia akan hidup di sela-sela koral ini. Karena dia menghindari supaya tidak dimakan oleh herbivora atau binatang-binatang pemakan tumbuhan. Jadi dia sebenarnya tumbuhan mirip sesatu yang secara kasat mata tidak bisa dilihat. Ya, dan polip ini sangat kecil. Nah, kemudian selain ambil makanan dari zooxanthellae itu, si polip koral ini dia juga akan menyerap karbonat yang ada di dalam air laut. Nah, nanti dia akan disimpan dan akhirnya menjadi CaCO3. Ya, CO3 seperti tulang lah. Yang digambarkan di sini di bawahnya itu. Nah, jadi sebenarnya polip itu dia mempunyai bagian yang tentakel dan perutnya ini, ya, kemudian ada yang keras tulangnya. Nah, dia bisa masuk ke sela-sela ini. Ini kan ada sela-sela itu ya. Itu polipnya bisa di situ. Nah, itu nanti yang akan kita kenal kalau mempunyai 2 layer gini. Ini yang kita sebut dengan dua layer ya, 2 layer satunya keras, satunya layer yang lunak. Itu yang kita sebut sebagai nanti stony coral atau hard coral yang keras. Nah, itu yang akhirnya nanti kita sebut sebagai terumbu koral kalau sudah meninggal, sudah mati. Sudah mati ya. Yang sekarang kita lihat itu, yang tadi itu, pulau-pulau kecil banyak sekali sebagai karst, ya itu yang terangkat. Nah, itu polip. Nah, seperti ini bentuknya. Ya, ini semua yang bukan hasil foto saya kasih catatan ya, saya kasih nama gitu. Nah, kalau yang tidak ada ini berarti foto saya sendiri. Cuma nggak profesional ya, sebagian masih ada yang blur. Nah, ini adalah polip-polipnya. Ini kursor saya bisa dilihat ya, ini adalah single polip, di mana dia mempunyai tentakel banyak. Ya, ini yang kebetulan contohnya ada tentakelnya yang tentakel pendek. Kemudian ini tentakelnya agak panjang. Nah, ini yang bulat-bulat itu dengan tentakel banyak di sekelilingnya. Nah, itu adalah polip-polipnya. Polip ini jadi ngumpul, nah dia jadi terumbu koral gitu ya. Nah, ini kadang-kadang tentakelnya sangat panjang. Ya, tentakelnya panjang dan macam-macam bentuknya indah-indah. Ya, ada yang ini coba dihitung, ini ada sampai 8 ya bintangnya. Ada juga yang seperti ini. Ya, sudah ada tentakelnya, ternyata ada sirip-siripnya di sebelah-sebelahnya. Nah, ini macam-macam ini ya. Saya terus terang namanya apalagi nama Latin nggak tahu. Tapi saya lebih sederhana, saya ikut Mitapala. Ya, Mitapala ini dari Sri Lanka. Dari Sri Lanka 2008 itu beliau membedakan antara ada yang namanya stony coral, nanti ada namanya soft coral. Nah, contohnya seperti ini. Jadi stony coral itu kalau dari kanan itu ada yang nama masif. Ya, masif ini biasa kita sebut, kalau saya nyebutnya adalah coral otak. Ya, karena seperti kepala kita, kepala cuma dibelah. Jadi, nah ini jalur-jalur polipnya beda ini ya, membentuk seperti ini, indah sekali. Kemudian di sebelahnya itu kita ada yang namanya kolumnar. Ya, kalau orang geologi kolumnar join lah ya. Jadi cuma berdiri-berdiri gini, berdempet-dempetan. Nah, tapi ujungnya coba lihat, ujungnya tentakelnya banyak sekali. Artinya ini memang polip-polipnya ngumpul di situ. Di bawahnya dia seperti menjadi satu. Nah, kemudian nanti ada yang encrusting. Ya, encrusting ini seperti apa ya, kayak mungkin kain atau apa gitu yang nempel-nempel begitu. Ya, dia ikut bentuk bawahnya.
Jadi dia bisa saja dia ikut menumpang di koral yang lain. Nah, kemudian nanti yang sebelah kanan lebih bawah lagi, ini adalah yang tabular. Ya, tabular ini atau pipih ya, atau pipih gitu. Nah, nanti ada yang benar-benar pipih, itu ada dekat-dekat pipih lah. Nah, kalau dia agak-agak mengulir, nah itu yang kiri paling atas ini. Ya, kiri paling atas itu kita, atau sebutannya adalah foliaceus. Ya. Saya sebutnya ini kayak kembang kadang-kadang. Ini yang terkenal malah ada di Bunaken. Yaitu besar sekali dan seperti bunga. Nanti ada contohnya. Nah, kemudian ada yang bercabang-cabang. Ini banyak sekali. Ya, cabangnya juga indah-indah. Ada yang cabang cuma 2, ada yang cabang 3, ada yang cabang 5, dan beda-beda. Nah, kemudian ada juga yang ini seperti jari. Jadi cuma kayak telunjuk-telunjuk ini. Ya, jari telunjuk kita ini. Ya, kadang-kadang ada cabangnya sedikit, tapi dia seperti lusur gini. Ya, ini beda dengan kalau columnar joint, kalau columnar, itu dia bisa ujungnya ada tentakelnya. Kalau yang telunjuk ini ujungnya nggak ada. Tentakelnya ada di samping-samping telunjuknya ini atau jarinya ini. Nah, kemudian ada model-model ini yang lucu-lucu seperti jamur. Ya, jamurnya juga macam-macam nanti. Jamurnya ada yang seperti ini, yang lain-lain. Nah, di Tengarai di dunia ini itu paling enggak yang sudah dikenal, sudah dibukukan ya oleh para ahli koral itu 845 spesies. Spesies ya, 845 dan 600 lebih di antaranya. Jadi berapa itu? Jadi 3/4 itu ada di Asia Pasifik termasuk Indonesia. Termasuk Indonesia. Ini Mitapala ya, 8. Nah, kemudian ini adalah soft coral. Ya, soft coral ini contoh-contohnya ya, ini adalah ada yang bentuknya ini kita sebut fire and lace coral ya. Ini seperti ini ya. Jadi dia kadang cabang-cabang gitu. Kemudian dia kadang orang fire, kadang sebagian ini ya, sebagian memang beracun ya. Jadi mohon nanti kalau snorkel atau kalau nyelam memang hati-hati, tidak boleh menyentuh ya. Kadang-kadang sebagian akan tersengat ya karena dia mengandung racun begitu, toksin. Nah, kemudian ada yang black atau thorny coral seperti ini. Nah, ini thorny coral ini kadang-kadang dia bisa jalan sendiri. Jadi kelihatan kalau dia binatang, kalau didiamkan dia seakan-akan seperti tumbuhan kalau kita kenal di darat. Nah, kemudian ada juga yang ini, yang terkenal ini sampai sangat besar, bagus. Ya, kalau kegerahan di dalam laut itu kita bisa kipas-kipas ini dengan kipas laut. Nah, ini kipas laut itu juga macam-macam sekali. Ya, bentuknya macam-macam. Kemudian yang ini seaweed, ya, seaweed itu seperti batang aja kecil gitu, seperti ranting nggak berguna gitu. Tapi itu juga koral. Nah, semua soft coral ini itu tidak akan pernah kita lihat di singkapan batuan. Semuanya hancur. Ya, hancur, lapuk, dimakan oleh bakteri-bakteri penghancur ya, pengurai. Nah, sedangkan kalau yang tadi stony coral itu dia akan hancur bagian-bagian lunaknya termasuk tentakel, tetapi CaCO3 yang dibangun di bawah tubuhnya, bagian bawah atau layer kedua, itu yang akan tetap utuh sampai kita temukan menjadi, akhirnya kita jadi reservoir untuk migas misalkan. Berikutnya ini nanti ada coral reef ya, ini aja secara umum aja, nah ini bentuknya banyak sekali ya, tapi ini yang umum-umum saja. Ini ada fringing reef, ada lagoon, ada barrier reef. Ini barrier reef yang saya tadi bilang, yang paling terkenal di dunia itu adalah di timur Australia, ke arah Selandia Baru, yaitu Great Barrier Reef. Kemudian atol, lagoon. Ya, ini nanti saja kalau ada yang tertarik. Nah, ini dilihat peta ini, semuanya koral itu yang memerlukan matahari sebenarnya bukan koralnya, tapi tadi itu zooxanthellae yang ngasih pasokan ya, pasokan makanan ke si koral itu, kepada para polip-polipnya koral itu. Nah, semuanya akan relatif berdekatan dengan khatulistiwa. Ini semuanya yang dari sini. Saya gitu ini akan saya cepat saja ya karena fotonya banyak. Jadi awal-awal ini akan ini di nyelam itu sebenarnya nggak boleh nyentuh aja nggak boleh. Ya, yang boleh hanya mengambil foto, kemudian dari jauh aja, seperti sekarang aja. Jadi dulu penyelam itu sudah dianggap wabah pandemi. Jadi nggak boleh dekat-dekat dengan, apalagi menyentuh sama minum. Nah, ini saya kadang-kadang agak nakal dikit. Kenapa? Saya pengen memperlihatkan. Jadi ini adalah koral, stony coral, yang dia tentakelnya muncul semua. Karena tentakel ini itu tadi, dia kerjasama simbiosis mutualisme dengan
zooxanthellae untuk dapat pasokan energi sambil mencari karbonat tadi. Nah, kalau saya gosok-gosok, kalau kita deketin gitu ya, kita ganggu tentakelnya, maka dia akan masuk. Nah, jadi seperti ini. Seperti kalau mati. Ya, jadi ini sebenarnya apa? Ini nanti kalau dibiarkan pelan-pelan begitu, tentakel akan keluar dari lubang-lubangnya ini. Ini. Nah, ini contoh lain, ini stony coral. Ini juga stony coral. Ini yang tadi ya, yang kayak sheet, yang menutupi apa saja yang ada di bawahnya. Ini juga stony coral. Ya. Bentuk lainnya ini pun demikian. Ini tentakelnya lihat agak berbeda lagi. Ya. Kemudian ini juga yang tentakelnya nggak terlalu kelihatan, ya. Jadi dia ada dikit-dikit aja, tapi dia pendek tentakelnya. Ini juga demikian, bentuknya agak beda ya. Ini lebih pipih. Nah, ini agak montok begitu. Kemudian ini adalah yang tadi branching, ya, branching. Ini juga branching, tapi bentuknya udah beda ya. Ini yang seperti ini. Nah, ini kelihatan sekali betapa banyaknya polipnya di samping-samping tubuhnya ya. Nah, ini juga branching, tapi yang lancip-lancip tadi. Ya, ini yang lebih, saya nyebutnya kayak gorila ini karena bulunya banyak, tentakelnya lebih panjang daripada yang sebelumnya. Nah, ini bukan diganggu ya, tapi ini memang aslinya seperti ini. Tapi mungkin juga ini kalau mungkin nggak tahu nih, saya temukan dia sudah seperti gini, saya tunggu-tunggu kok nggak keluar, mungkin memang dia aslinya gini. Nah, ini yang tadi itu, yang finger. Jadi ini yang bawah ini adalah stony coral, sementara yang bolong-bolong ini ya, yang agak kuning kehijauan, ini adalah yang soft coral tadi. Yang fire tadi ya, ada apinya. Nah, kemudian ini juga branching gitu ya. Ini yang tadi yang agak mengulir. Nah, ini sampai bunga ya. Kadang-kadang yang sangat besar ya, ini agak kecil, kira-kira sepanjang 1,5 orang atau 2 orang begitu. Ada yang lebih besar lagi ya, di Ternate digunakan besar-besar. Nah, ini yang pipih sangat-sangat peleti ya. Oke. Nah, ini ya, ini aja nih. Sebelum ini, jadi ini yang biasanya orang suka. Ini adalah anemon. Ya, anemon kalau saya jarang menemukan ini ya. Ini anemon tuh masih seperti ini. Nah, dia kalau udah mulai tentakelnya mulai keluar seperti ini. Itu udah ada yang sembunyi itu. Ikan badut. Nah, Nemo. Ini perlihatkan ya Nemo. Nemo itu sebenarnya ininya, koralnya ini. Anemonnya ya. Ya, anemon. Ikannya sebenarnya kita sebut sebagai ikan badut ya. Sebenarnya, tapi orang nyebutnya Nemo umumnya. Ya nggak apa-apa. Supaya nggak usah dilarang. Nah, itu yang ini khas ya ininya. Nemonya macam-macam. Ini lihat ini dia kulitnya itu yang warnanya agak putih kehijauan. Nah, kemudian di sini warnanya putih. Ya. Nanti ini juga ikannya ternyata beda-beda. Ini coba lihat ini ikannya Nemo yang beda ini. Nah, kemudian ada warnanya agak kecoklatan. Ini. Nah, ini warnanya hijau. Ya, hijau. Ini juga agak beda ya atasnya, tentakelnya juga agak beda-beda. Nah, kemudian ada yang juga ungu. Ya, ini seperti ini. Nah, ini kalau kadang-kadang nanti penutupnya itu kadang udah hancur, hilang, mungkin sudah dewasa begitu, nanti tinggal tentakelnya. Tapi tentakel ini kalau kita ganggu, ini kok masuk. Cuma hati-hati juga, ya kalau kita agak kuat mungkin nggak apa-apa ya, cukup imun, tapi sebenarnya ini juga beracun. Jadi alasan kenapa ikan-ikan Nemo ini ya, atau ikan badut, saya sebutnya, ini mereka simbiosis mutualisme juga. Dia sembunyi di sini itu karena supaya pemangsa predator itu tidak makan mereka. Karena apa? Kalau kena tentakel-tentakel koral ini, itu beracun. Jadi sebagian predator akan geli-geli gitu ya, geli-geli gatal, jadi nggak akan ke situ. Sementara ikan-ikan badut ini, mereka punya antitoksinya kelihatannya. Jadi dia tenang-tenang aja, sembunyi-sembunyi di sini. Main-main gitu ya, peta umum. Ini yang lain ya, ini saya cepat aja. Nah ini dilihat, ini bentuknya ada yang bercabang juga tentakel di Nemo. Ya ini, nah ini cabang-cabang 2. Ya, ini yang lain lagi. Nah ini mulai dengan yang kita sebut sebagai soft coral. Ya, ini soft coral ini ya. Orang nyebutnya seperti tanaman aja kalau di darat. Ini soft coral, jadi ini tidak punya bagian keras atau CaCO3 di bawahnya. Jadi kalau mati, tapi tentakelnya mirip-mirip. Ya, sebagian ini juga, nah ini yang biasa suka kadang melayang. Ya ini nemplok kemana-mana. Ya, seakan-akan kayak daun-daun aja. Ini juga yang bentuknya lain, yang terang. Nah ini pas kebetulan dia lagi keluyuran, nah saya jepret. Dia lagi berenang-berenang begitu.
Ya, seperti daun-daun melayang aja. Ini juga yang lain bentuknya ya. Ini lagi. Nah, ini juga ini juga koral ya. Orang sebagai nyebutnya sebagai akar bahar. Ternyata saya juga baru tahu karena ada yang pesan, full ambilkan full apa sih itu? Oh, ternyata setelah dibakar memang jadi akar bahar. Ya, untuk gelang, untuk kesaktian mungkin Pak Budi Martono itu mungkin tertarik itu. Baik, Pak Ipul, ini jadi memang menarik sekali ya, Pak Ipul nyelam di Raja Ampat dan dokumentasinya memang punya Pak Ipul sendiri dan ternyata banyak sekali lengkap Pak Ipul ya, keanekaragaman hayati yang ada di bawah. Ini kita akan teruskan jalan-jalan. Ini saya hanya pengenalan koral-koral aja dulu. Oke. Koralnya ini, jadi bentuknya memang banyak ini kipas laut ini ya. Nah ini macam-macam. Ya, ini bawah banyak sekali. Oke, kita kembali dulu. Baik, siap Pak Ipul. Kita lanjut lagi. Tadi sudah ada pengenalan tentang koral dari Pak Ipul. Saya akan ajak ini menyelamnya. Kita kebetulan menyelam. Ini terima kasih sekali sebenarnya kontributor dari Google. Kita bisa underwater walking tour malah ini ya. Underwater diving tour. Jadi ini kita bisa jalan. Ini kondisi bawah permukaan di Raja Ampat. Semoga internet Bapak dan Ibu lancar. Karena saya kira ini cukup berat sekali. Ini ya, terlihat agak kotak-kotak, agak pelan-pelan aja Om Reza. Ya. Kalau muternya kecepatan kayaknya cuma kotak-kotak aja kartun aja. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ipul tentang beragam macam koral, platy koral, dan lain-lainnya. Ini kenampakannya. Ini saya menyelamnya di daerah Kruwo kecil, ini ada di Raja Ampat. Saya jalan lagi ke depan. Di beberapa dive site, termasuk Kruwo ya, itu memang ada yang dangkal ya, terutama kalau lagi surut. Karena ini juga pasang surut ya. Ya. Nah, kalau surut itu memang snorkel bisa. Ya, snorkel itu snorkeling ya, jadi nggak perlu menyelam, kita hanya pakai pelampung, kemudian pakai masker sama snorkelnya. Nah itu kita kalau kedalaman untuk kita yang matanya agak blaur gitu, mungkin 2 meter 3 meter aja. 3 meter udah agak susah kalau buat saya ya. Untuk kedalaman 2 meter 3 meter masih bisa lihat. Tapi 5 meter ke bawah itu kayaknya agak susah kalau cuma snorkel. Baik. Pak Ipul, ini kayaknya kita udah cukup lama berendam di bawah laut ini. Kita langsung ke lokasi berikutnya ya. Ya. Oke, berikutnya tadi kita sudah menyelam. Kita kembali lagi ke darat. Kita ke... Ini kayaknya penginapan ini. Pak Ipul, ada rekomendasi penginapan nggak sebenarnya? Kalau ini saya favorit di sini nih, Waiwu Dive Resort. Kalau Pak Ipul ada rekomendasi kah? Saya agak di sebelah baratnya. Jadi di sebelah bandara. Itu mirip begini juga. Jadi lebih banyak resortnya itu eco gini Pak Ipul ya, pakai kayu, kemudian dia floating. Betul. Artinya floating di atas di atas laut dan pakai kayu ya. Betul. Ya. Oke, jadi banyak sekali pilihan penginapan yang ada di Raja Ampat. Ini bisa jadi salah satu rekomendasi Bapak dan Ibu. Oke, jadi ceritanya ini kita menginap di sini dan hari sudah pagi, kita akan beraktivitas lagi. Harganya juga ini ya, harganya agak lumayan juga ya, rata-rata. Betul. Ya, ada yang mulai dari 500. Ini yang 500. Ya, yang lebih murah tadi, lebih murah agak ke arah pedalaman. Waisai ya? Ya, Waisai itu agak murah. Kalau ini agak mahal. Atau di Arborek itu ya, di rumah-rumah. Arborek betul, rumah warga. Itu juga lebih murah. Betul. Oke, kita berikutnya lagi. Sampai dipatok sampai 2 juta ini. Wah. Ini kita di Wayak, Pak Ipul. Saya kira Bapak dan Ibu sudah tahu Wayak ya. Di utara ya. Nah, Pak Ipul, ini kok ada yang ngambang-ngambang nih Pak Ipul, batunya. Sama, ini kan terangkat itu ya. Sama ya. Itu kan terangkat ya. Jadi itu sebenarnya yang sangat ini itu kan menunjukkan ini berarti airnya relatif surut. Ya, kalau dia airnya agak dia pas itu nggak kelihatan mengambang seperti itu. Nah, ini kan biasanya airnya akan naik. Itu aja. Jadi itu batas air saja ini. Atau juga bisa diperlihatkan lebih dekat, Om Reza, ke salah satu pulau ini. Bisa nggak ya? Nggak bisa, Pak. Saya cuma muter-muter aja ya. Gambaran di puncak Wayaknya. Jadi
Ini gambaran di sekitar Wayak, airnya jernih kristal seperti ini, kemudian menawar karsnya. Tapi kalau kita naik ke puncak Wayak, gambarnya akan seperti ini. Yang penting begini ya, seperti di Raja Ampat ini, kalau jalan-jalan seperti ke Wayak, tadi ke Pianemo, itu syaratnya satu, tidak boleh terburu-buru. Kalau terburu-buru, wah udah wis gak enak. Jadi memang harus sesantai-santainya. Itu baru nanti dapat sesuatu tuh enak. Di hati itu enak, nyaman gitu. Ya karena beda-beda orang beda nanti. Ada yang suka geruta-gerutu gitu, panas. Akhirnya nggak bisa menikmati. Ya mungkin ini spot favorit ya di Raja Ampat. Tapi memang ini cukup mahal juga kalau ke sini. Dan masih butuh waktu agak jauh ke utara ya Pak Ipul ya, kalau ke Wayak ya. Iya. Ini lebih dari 2 kalinya ya. Kalau tadi kita dari Waisai ya, atau dari Pulau Waigeo, kemudian ke Pianemo. Nah ini lebih lama lagi antara Waisai Pianemo ke arah agak utara ke arah barat laut ya di Wayak. Itu lebih jauh lagi. Nah, ini udah dekat ini. Ini kalau ke utara dikit situ itu udah ke Pasifik. Jadi memang bagusnya kalau mau ke Wayak itu 1 hari sendiri, biasanya perjalanan pagi itu kisaran 5 jam kalau kita mau ke Wayak ya Pak Ipul ya. Iya, betul. Jadi kita pakai kapal seperti ini. Oke, di Wayak saya kira Bapak Ibu sudah sering melihat geowisatawan semua di rumah gambar Wayak, tapi ini bagus sekali memang di Wayak ini, hampir sama dengan Pianemo. Berikutnya lagi kita mau ke ini Pak Ipul yang di sekitar Dayan, ini juga underwater. Jadi menariknya memang di Raja Ampat banyak sekali gambar-gambar 360 dari kontributor-kontributor untuk di sini di Raja Ampat. Ya. Boleh. Pak Ipul, ini kira-kira berikut lagi ya. Ini kan koral-koralnya. Nah, itu koral-koralnya itu kan simbiosis juga ya. Semakin banyak koral yang hidup dengan makmur, ya rimbun, loh jinawi begitu, maka binatang-binatang lainnya, binatang-binatang air itu juga akan banyak. Ya, akan seimbang nantinya. Ya, akan seimbang sehingga nah ini karena kita dangkal ya sampai 5 sampai 10 meter ya, mungkin sampai 15 meter gitu ikannya ikan kecil-kecil. Boleh kembali ini saya pamerkan ininya, binatang-binatangnya ini. Boleh Pak Ipul, tapi kita 5 menit cukup ya? Ya, saya akan ngebut ya. Jadi setengah detik setiap slide ini. Ntar. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah melihat koral, ini kita tidak hanya koralnya, ya, kita akan mana tadi? Oke, nah, sayangnya memang ada ini juga ya, ada koral itu musuhnya cukup ada beberapa ya. Ini yang kipas tadi, kipas laut. Nah, ini adalah musuh ya, ini yang pemakan koral. Jadi tidak hanya manusia ya, manusia itu bisa ngebom, bisa menghancurkan ya, atau kapal kalau rusak ke situ, atau jangkar itu merusak. Ini yang predator alami dari koral. Ada yang tahu ini namanya apa? Kalau kita nggak boleh makan ya, karena haram. Bukan haram karena namanya saja. Ini namanya bulu babi, Bu, Bapak Ibu. Ya, jenisnya banyak. Ya, ini bulu babi salah seperti ini. Menarik sebenarnya ya karena ada ungu, ada ini bentuk lainnya ya. Kalau di Kepulauan Seribu dekat Jakarta sini itu biasanya yang hitam-hitam ya. Ini bulu babi ini makan koral ya. Jadi koral kalau ada ini semakin banyak koral yang mati, semakin banyak ini maksudnya itu semakin banyak koral yang akan mati ya karena dimakan sama mereka, digerogoti ya. Nah mereka pemakainya siapa? Mereka pemakainya adalah bumhead dan juga semacam keong yang besar. Nah, cuma makanya kalau bambennya itu hilang, nah itu si koral berbahaya. Cuma ini kalau kita di daerah-daerah dive slide, itu biasa kita bantu, manusia kita bantu, ada gini kita tusuk aja, kita ambil. Nah, ini salah satu lain, ini bukan koral ya, ini koral ada di depan, di latar depan, latar belakang itu adalah kita sebut rumput lamun. Rumput lamun ini makanannya kadang-kadang tadi, nemo-nemo tadi, ikan-ikan nemo atau ikan badut, itu kalau masih kecil kadang-kadang dia dipelihara di sini. Ya. Sebelum nanti diajak mencari koralnya. Ini cukup banyak, ya. Ini adalah lamun, rumput laun. Ini juga biasanya makanan khas untuk dugong.
kita kadang nyebutnya sebagai ikan duyung. Ya, ikan dugong makanannya ini rumput laut, juga bumhead. Ya, bumhead makan rumput, dia juga makan si tadi itu. Nah, ini adalah beberapa, kalau di darat kita sebut putri malu. Ini kalau kita dekat aja tuh warnanya indah-indah, ya, ada yang merah gitu, kuningan. Kita deketin gitu, malu-malu dia tutup. Nah, seperti itu, ya, yang ini itu tutupnya. Nah, ini juga yang lain, soft coral. Nah, ini ikan-ikan ya, saya akan cepat. Jadi ini kalau lebih dekat seperti ini, nah ini ikan kecil ya, ini nggak ada komparator, cuma ini kecil, ini mungkin ukurannya cuma 1 cm. Ini juga ada udang transparan, ya ini harus pakai makro. Itu polip koralnya sangat kecil, ya tentakelnya kecil sekali. Ya ini juga ukurannya cuma 1 cm, ya atau ada yang kurang. Nah ini yang berikutnya ini adalah siput laut. Ya, siput laut, dia tidak pakai rumah. Ini banyak sekali. Ya, saya akan lewat aja. Jenisnya banyak sekali ini. Ya, kalau nggak salah ada ratusan juga. Nah, ini adalah worm atau cacing. Ya, cacing ada yang warna putih, ada yang warna ini ya. Moga-moga ini kelihatan karena terkamuflase sama runtuhan-runtuhan koral. Ada yang warnanya hitam-hitam gelap. Nah, ini tadi ya ini Nemo. Nah, Nemo ini saya bandingkan kalau memperhatikan koralnya itu beda-beda. Ini beda. Ini ada agak seperti pentil gitu ya. Maaf. Seperti apa pentil mangga gitu ini. Nah, kemudian ini yang ujungnya ungu-ungu tapi kecil ya. Ini beda. Ya, nah ini yang ada ikan-ikan ini. Ini perkenalkan ikan yang suka menyamar. Ini stonefish. Ya, ikan batu. Kemudian ini ada ikan lainnya termasuk kalau nggak salah kerapu ini ya. Nah, ini ikan box. Ini juga yang lain jenisnya. Ini beda lagi. Ada tanduknya. Ini demikian juga kakap. Ya. Ini juga termasuk stonefish. Nah, ini kelompoknya si ini. Kalau kita pegang, kita ganggu, dia akan jadi bulat. Ikan apa itu? Ini. Beda-beda. Puffle. Ya, ini beda-beda ya. Ini batfish, kelelawar. Nah, ini ikan-ikan ini. Ini besar ya. Ini cukup besar. Ini biasanya bisa sampai 0,5 meter besarnya atau lebih atau 1 meter panjangnya. Ya, ini macam-macam. Ini saja ikan-ikan kecil saja. Ini kelompoknya warna-warni. Ya, ini ada squid, gurita. Ya, ini ada yang kecil-kecil. Ini juga kecil yang tadi. Nah, ini lihat ya, ikan Nemo itu kecil. Ikan Nemo itu kira cuma 3 cm, 4 cm ya, maksimal 5 cm. Nah, itu ada kecil-kecil. Nah, ini apa namanya? Udang transparannya adalah Spanish dancing. Ikan yang ini joget terus. Ini susah untuk ngambil untuk diam, dia nggak pernah diam. Joget-joget terus. Ini adalah lionfish, ikan singa. Ini indah, tapi hati-hati Bapak Ibu. Ini kalau kena jari juga pasti akan teracuni. Ya, panas sangat. Nah, ini ikan-ikan lainnya. Saya kira kita ngebut saja. Ini pipefish, ya, yang kecil. Ini juga pipefish yang lain. Nah, ini beberapa belut, ya. Ini adalah moray eel, kita sebutnya belut moray. Ini besar ya. Ini saya pernah ketemu besar, yang besarnya teman saya gitu. Kemudian ini juga yang lain, yang bintik-bintik. Nah, ini ribbon eel, yang warnanya hitam, di punuknya atau di punggungannya ada kuning. Nah, ini juga ribbon eel juga, yang warnanya biru, punggungnya tetap kuning. Nah, ini mahal ini, kalau dijual bisa lebih dari 1 juta rupiah. Lumayan, ini panjangnya bisa sampai 1 meter lebih. Ya, ini yang sangat kecil. Ya, ini adalah kita sebut garden eel. Ya, belut kecil ini seperti rumput, kalau kita ngelihatnya dari jauh tuh dikira rumput gitu ya, atau dikira tapi kalau kita deketin dia mulai masuk lubang. Nah, seperti ini. Ini adalah tripang. Nah, tripang ini masalah di Indonesia terus banyak diambili ya. Ini kita kekurangan karena tripang diambili orang untuk dijual ke Tiongkok. Ya, untuk obat tradisional Tiongkok. Ini sebagian dari apa ini kalau dimakan mahal ini, Om Reza. Jakarta, ini juga udang. Lobster betul. Ya, lobster ini udang kecil. Ini juga lobster ya, ada kuda laut juga. Kuda laut macam-macam ya, ada yang ini juga
terancam karena banyak orang yang terutama yang udah laut besar itu diambil untuk tangkur ya, untuk kesaktian, untuk jimat katanya, untuk kejantanan. Nah ini kebetulan beberapa yang ini, ya ini adalah semacam klem, ya dia kalau ini, kemudian kalau ini dia bisa menutup, ya kalau ada ikan atau ada yang dimakan dia menutup. Ini juga demikian. Ya. Perhatikan seringkali klem-klem ini atau tiram itu dia ini nempel-nempel di koral, stony coral. Ya. Nah, ini juga sebenarnya ini di belakangnya itu di dasarnya itu dia stony coral. Ini bentuk lainnya. Ya, kemudian ada bintang-bintang, ada bintang laut. Ya, ini coraknya beda-beda, warnanya juga beda. Kemudian ada kurak penyu, ya penyu. Ini penyu ini yang paling ditakuti ya, tapi sebenarnya nggak menyerang, yaitu ular laut. Ular laut ini sangat beracun, ya banyak kasus katanya kalau tergigit ini akan susah untuk ditolong. Ya, jadi memang harus hati-hati sekali. Tapi pada dasarnya kalau kita dekat, kita jangan sampai mengusik. Oke, itu dulu Om Riza, silakan. Baik, terima kasih Pak Ipul. Ini menariknya karena foto-foto ini foto dari Pak Ipul pribadi dan ini semua diambil di Raja Ampat Pak Ipul ya, gambar-gambarnya ya. Sebagian besar. Sebagian besar diambil dari diambil dari Raja Ampat. Oke, saya balik lagi. Kita tadi sudah banyak pengenalan koral. Ini nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri di Raja Ampat 360-nya untuk underwater ini bagus sekali. Banyak. Tempat berikutnya kita mau ke Misol. Jadi kalau Raja Ampat itu kalau ke bagian utara itu daerah Raja Ampatnya Biane Muwayak, tapi Misol di bagian selatan. Nah biasanya kalau mau ke Misol bisa juga langsung dari Sorong, dari Pelabuhan Rakyat ke Misol itu pakai ekspres bahari juga ferry, tapi agak lama sekitar 7 jam kita sampai ke Misol. Nah ini juga bagus sekali di Misol. Ini salah satu resort yang ada di Misol, Eco Resort. Di sini juga ada beberapa geosite. Nanti kita akan masuk ke beberapa geosite yang ada di Misol, termasuk Telaga Cinta atau Laguna Cinta yang bentuknya love. Kalau di Google Bapak Ibu sering lihat. Iya. Ini Misol. Pak Ipul, kalau di Misol pernah ada pengalaman diving Pak? Katanya bagus di sana ya, cuma saya belum ke situ. Yang perlu dicatat adalah bahwa Pulau Misol ini sebenarnya beda dengan Waigeo, ya, betul, maupun Salawati. Ini Pulau Misol sendiri sebenarnya batuannya lebih tua ya. Oh, lebih tua ya, Pak? Ya, cuma yang kita kunjungi, yang untuk dive site, untuk berkunjung ini tetap yang itu juga. Tetap yang batu gamping yang berumur kuarter tadi. Batu gamping terumbu, koral terumbu. Ya. Terumbu koral ya. Jadi ini opsi dari Bapak dan Ibu geowisatawan, hari ini virtual geotour, tapi nanti setelah COVID-19 outbreak ini selesai, mau ke sini, ini juga harus wajib dikunjungi Misol. Salah satu rekomendasi penginapan dari kami, ini Misol Eco Resort. Bukan yang iklan, tapi memang ini yang bagus. Kemudian berikutnya Pak Ipul, kita mau ke, ini Pak Ipul. Bagus, tapi itu tadi ya, tetap dengan catatan ya, bagus tapi agak lumayan. Agak lumayan, betul. Yang merogoh kantongnya itu agak lumayan itu. Iya. Ini puncak Harpat, Pak Ipul. Ini hampir sama Pak Ipul ya, batuannya juga sama. Iya, sama ini. Baru apa ya? Harpat ini singkatan dari Harun Fatimah. Puncak Harun Fatimah. Ini Bapak bisa lihat. Apa yang bisa diceritain kira-kira Pak Ipul kalau di puncak Harpat seperti ini? Mungkin hampir mirip lah Pak Ipul ya. Mirip sih, karena semuanya batu gamping terumbu. Jadi untuk teman-teman geologi, yang penting kalau di sana kita naik ke salah satu pulau, ya terus kita lihat di situ masih kelihatan bahwa itu batu gamping terumbu koral gitu ya. Nah itu pasti masih yang kuarter. Ya ini berdasarkan peta P3G ya. Tapi kalau sudah batu gampingnya itu klastik, kadang sebagian kristalin, ya jadi halus-halus, pasir, ya lano, ukuran lempung gitu. Nah itu sudah yang kita sebut sebagai usia tersier. Dan rekomendasi kalau naik ke puncak-puncak kayak Pianemo, Wayak, Misol, Harpat ini harus pakai sepatu Pak Ipul ya. Iya. Jangan pakai sendal jepit gitu karena sakit sekali batu gamping ini. Tapi yang paling penting pakai baju sih. Oh iya betul Pak. Karena panas. Oke.
Dari Puncak Harvard kita ke lokasi berikutnya. Ini salah satu geosite juga, Puncak Harvard geosite. Ini saya kira Telaga Cinta. Ini apa ya? Karawapop, geosite Karawapop. Ya. Yang ada di Misol. Jadi salah satu situs geologi yang ada di ini Pak Ipul ya. Iya, betul. Ya. Dan batuannya sama juga, tebing-tebing kars tadi. Kemudian, nah, kalau ada yang nanya mana Telaga Cintanya, ini sebenarnya bentuk Telaga Cinta, kira-kira gambarnya seperti ini. Dari perahu gitu loh, naik perahu ke situ. Pasti harus pakai pasangan ya, tapi nggak apa-apa sama anaknya. Itu kan cinta sama anaknya juga. betul. Sama ibunya, ya sama ibunya, cinta sama ibunya gitu loh. Telaga Cinta makanya. Cinta untuk semua tingkatan dan semua jenis. Oke, ini Telaga Cinta. Kita berikutnya lagi ke ini Pak Ipul, Manta Point. Saya kira Pak Ipul juga pasti sering ketemu manta kan saat menyelam. Ya. Ya. Ada tips nggak sih Pak Ipul kalau misalkan kita menyelam terus ketemu manta gitu, apa yang harus kita lakukan? Ada sih biasanya kalau untuk manta itu ikan pari. Kalau pari besar itu namanya manta seperti ini, di dalam gambar ini manta. Itu dia makanannya adalah yang kita sebut dengan plankton itu ya. Plankton kecil itu makanan dia. Jadi dia nggak akan makan ikan besar. Ada sih dalam beberapa kasus. Oh enggak, tetap manta itu ikannya plankton ya. Saya tadi hampir keliru dengan hammerhead. Karena kita sekarang punya hammerhead ini. Itu Om Tafib itu udah pernah lihat hammerhead kayaknya. Jadi manta ini makannya plankton. Jadi dia sebenarnya dia nggak mencari-cari. Dia biasanya akan terbang relatif stabil, diam begitu, bukan terbang ya, masih melayang, berenang melayang begitu. Nah, dia ke arah arus, dia cari air yang ada arusnya. Dia melayang begitu, diam. Nah, kemudian mulutnya mengarah ke depan, ke arah air datang, arus datang. Nah, air lewat mulutnya aja, dia tinggal mengangah gitu aja, pelan situ. Nah, kita sebagai penyelam itu biasanya disarankan di depannya. Ya, jangan di depannya karena pertama mengganggu dia makan. Ya. Terus kedua mungkin bisa dibawain. Nah, kita biasa ada di belakangnya. Ya, di belakangnya ya mungkin sampai 5 meter nggak apa-apa, sampai bawahnya juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, tapi jangan di atasnya. Ya, karena kita masih ingat ya di atasnya itu kalau si manta ini ekornya masih utuh ya tajam nanti kasus Irwin ya. Erwin ya dari Australia. Itu kan ketusuk sama pari manta juga. Nah, itu kita harus ada di belakangnya. Kecuali waktu dia masih bergerak begini ya, tapi kalau dia lagi feeding, lagi makan itu kita sebaiknya di belakangnya. Boleh ke sampingnya ya, tapi jangan di depannya. Di sampingnya karena kita kan pengen foto ini, makin foto selfie atau foto dia gitu. Itu nanti tiap binatang ada ininya. Ada ini. Tapi intinya sama ya, binatang di bawah laut maupun darat, maksud di hutan, itu sama. Ya, itu sebenarnya binatang itu tidak pernah menyerang kecuali merasa diserang. Ya. Nah, itu ada yang kita harus pintar-pintar mencari celah itu ya. Jangan sampai kita dianggap menyerang, nah dia akan menyerang. Baik Pak Ipul, makasih nih tips dan triknya. Saya juga terus terang selama menyelam belum pernah ketemu manta. Jadi memang mungkin semoga berikutnya pas nyelam bisa ketemu. Saya kira di Misol punya Manta Point, jadi ini salah satu yang bisa wajib dikunjungi oleh teman-teman di wisatawan. Tempat terakhir Pak Ipul? Ya. Oke, ini sebenarnya tempat terakhir, ending point kita ini ada di salah satu resort di Misol. Sambil menikmati sunset juga udah sore hari. Saya ingin buka pertanyaan kepada Bapak dan Ibu geowisatawan, ke Pak Ipul, jika ada yang ingin tanyakan. Ini, Mas Irza, ya, kita dulu sekalian. Boleh. Selesai, tadi kan ada yang cuma snorkeling saja, ada cuma yang di atas perahu saja. Nah, ini saya kasih sedikit, ini aja lah pendahuluan tentang nyelam. Boleh. Ya, Bapak Ibu, sebentar, mungkin ke sharing lagi. Oh ya, baik. 5 menit Pak Ipul ya, kita habis itu tanya jawab. Ya, pokoknya disenggol saja kalau kelamaan. Siap. Ini saya lewati saja, oke. Jadi karena Pak Ipul sering menyelam. Dulu ini, karena tadi tujuan saya supaya
kawan-kawan ini juga punya kepedulian ya terhadap koral. Ini juga beberapa praktek ini ya, praktek untuk mencari ikan hias. Sebenarnya dia tidak mencari koral, tapi dia akhirnya menginjak koral. Ini foto bukan di Raja Ampat ya, ini di Banyuwangi. Ya, kemudian, nah ini salah satu ini kalau ada koral mati, kita bisa ikut, atau yang belum ada koral kita bisa membantu dengan cara seperti ini. Ini koral kecil itu yang sudah berkembang. Ya, nah ini udah berkembang itu dan banyak ikan malah datang. Jadi semakin banyak koral, artinya hidup subur, semakin banyak ikan atau fauna lain yang datang. Kemudian ini ada yang bentuknya ini berdiri gitu ya. Nah ini juga teman-teman geologi saya banyak ya. Ini cuma ya tadi yang ketemu cuma ini. Jadi sebagai geologis saya suka juga. Jadi tidak hanya melihat koral, tidak hanya melihat binatang yang lain, tapi saya juga suka untuk melihat dasar lautnya. Ini kelihatan ya, ini kita sebut sebagai ripple. Ya, itu kelihatan masih ada, berarti artinya ada arus. Nanti ini saya paskan pasti pas dengan si kipas laut. Kipas laut itu juga biasanya dia akan memunggungi arah arus datang. Jadi kita kalau arus di mana sih biasanya arus di daerah ini arahnya. Nah, saya biasanya nyari-nyari kipas laut. Nah, kipas laut itu juga nggak seenaknya dia berdiri. Oh, berarti dia pasti airnya ada dari sebelah kiri. Itu arusnya. Jadi itu lumayan untuk membantu ini. Nah ini seperti ya ripple tidak simetris. Nah, ini juga ada nanti bioturbasi. Ya, ini saya senang yang ini kan itu present is the key to the bus. Ya, ini banyak sekali kadang ternyata ada ikan. Nah ini kita sebut scuba diving ya. Ini menyelam menggunakan alat bantu itu mudah sebenarnya. Kadang-kadang orang sebagian menganggapnya sebagai olahraga ekstrim, tetapi sebenarnya tidak, asal kita ini disiplin. Nah, ini saya agak sedikit ya, saya pernah masuk di majalah Traveler, itu gambarnya. Oh iya benar, itu Pak Ipul ya. Kemudian ini kalau dari belakang ya, ini lihat kursor saya ya, ini alatnya ini aja. Yang penting adalah tangki. Ini adalah tangki udara. Ini udara luar ya, udara biasa. Tangki udara itu isinya berarti oksigen dan nitrogen. Ya, seperti udara luar juga, itu nitrogen paling banyak ya, nitrogen itu 78%, kemudian oksigen ada 21%. Nah, ini sudah pressure ya, namanya pressure-nya sampai 200 bar. Nah, kemudian tentu saja ini kakinya pakai fin, ya, pakai kaki katak. Ya, nanti bisa pakai sepatu, ini nanti detailnya aja. Kemudian matanya ini, nah ini ada dari tangki itu keluar nih. Itu udah kesepakatan internasional itu selalu ada 2 selang yang beda warna. Warna hitam itu kita masukkan ke mulut untuk kita bernafas. Yang satu lagi warna kuning itu untuk cadangan. Cadangan untuk siapa? Cadangan untuk kawan. Karena kalau nyelam itu minimal 2 orang. Kalau satu lain tiba-tiba kehabisan tangki atau ada masalah gitu, nah kemudian kita bisa minta pinjam untuk sama-sama menghirup dari tangki yang sama dengan yang pakai yang kuning. Nah ini maskernya tadi ya, maskernya tentu saja maskernya ini yang model umum ya, jadi maskernya itu menutupi mata dan hidung. Jadi kita bernafas lewat mulut, ya bernafas mengambil nafas dari oksigen sebenarnya dari udara dari tangki itu lewat mulut, kemudian nanti dikeluarkan juga lewat mulut langsung keluar bubble ini ya, belekutu ini, ya kemudian ini, nah ini perhatikan bahwa nanti yang suka snorkel itu harusnya secara internasional itu dipasang di sebelah kiri. Karena kalau kita pakai snorkel itu snorkelnya harus di sebelah kiri kepala. Karena apa? Karena semua untuk scuba diving itu bernafasnya dari sebelah kanan. Itu aturan internasional. Ya. Dan ini yang pokok itu, ya. Kemudian nanti ini arloji dan sebagainya belakang aja. Nah ini kalau kita mau nyelam macam-macam ya, bisa pakai perahu seperti ini bisa, atau pakai ini beberapa kalau airnya tenang sekali pakai ponton seperti ini, ya. Atau ini kalau kita LOB, ini yang pernah saya pakai LOB live on board, jadi selama 5 hari terus seminggu kita di sini terus. Nah kalau live boat enaknya ini di mana saja sandarnya, nah kita minta di mana, oh yang romantis, yang kalau sunset sama sunrise itu kelihatan gitu. Nah, ini kalau kita di daerah permukaan, nah ini tidak terlalu banyak ya, mungkin agak mohon maaf ini
huruf ya itu kita harus belajar mengingat-ingat namanya tekanan fluida. Ya, tekanan fluida dalam laut. Jadi ini gambarnya adalah kalau permukaan laut ini adalah Z, kita sebut Z itu kedalaman 0 meter, dan kalau sampai kita dalam 10 meter, nah kita pakai rumus ini ya, P samaan rho GZ. Ini nggak usah dipikirkan, nanti ada namanya PV-NRT, nggak usah dulu. Yang penting ini dulu, kalau ini PV, jadi kalau PV-nya pakai NRT-nya adalah konstan, maka P1V1 sama dengan P2V2. Artinya apa? Artinya di sini P itu pressure, tekanan, berbanding terbalik dengan volume. Jadi kalau di sini 1 bar, ya ini 1 bar. Kalau di permukaan laut 1 bar. Kedalaman 10 meter, itu kedalamannya 2 bar. Nah kalau kita bawa itu namanya misalkan botol air mineral 1 liter, ya atau 1000 mililiter, kita bawa ke bawah ya, airnya udah diminum ya. Nah itu akan jadi separuhnya 500 meter. Nanti kedalaman 20 meter, itu akan 3 bar. Jadi volume akan lebih kecil lagi. Nah itu yang dasar tidak bedanya dengan dalam tubuh kita. Ya artinya di dalam darah kita itu semuanya juga di-pressure, ditekan. Jadi kalau di 10 meter itu badan kita ditekan. Cuma kita hebat. Ya kalau kita ke bawah itu mau cepat tergantung kekuatan masing-masing orang. Lebih cepat nggak apa-apa, asal nanti bisa ini namanya menyamakan tekanan kita dengan tekanan air. Sama dengan kalau ada 3 cara nanti ya, tapi seperti ini seakan-akan kalau naik pesawat, ya naik pesawat terutama kalau mau turun, ya naik pesawat turun itu atau naik mobil dari puncak bukit langsung turun, itu akan terasa kan, seleng gitu, telinga tertutup. Makanya biasanya kalau itu menelan ludah ditelan, itu otomatis THT kebuka. Coba aja sekarang. Coba sekarang semuanya menelan ludah, nah itu akan terasa ya, telinga akan terbuka. Nah itu menyamakan tekanan dalam tubuh kita dengan tekanan luar. Baik. Nah, nanti kalau tertarik, jadi simpel tapi memang harus ada ilmunya. Ada tekniknya Pak Ipul ya. Tekniknya, ini jalan-jalan seperti ini ya, seperti ini. Nah pakai ini, nah ini tekanan macam-macam. Saya suka nyelam, kenapa? Karena waktu itu disertasi saya tentang overpressure. Jadi pressure di bumi ya sama dengan pressure di laut. Nah ini ada kipas, ini ada yang wall, ya nanti dan aman ya kalau mau nyelam seperti ini, ya pasti ada briefing dulu. Ya, ini. Oke, Pak Ipul, baik, terima kasih Pak Ipul. Wah kita belajar diving juga nih, jadi jika ada yang berminat diving bisa belajar sama Pak Ipul. Boleh minta tepuk tangan semuanya Bapak dan Ibu di rumah masing-masing ke Pak Ipul. Terima kasih banyak. Saya kira, wah Pak Asadi ini luar biasa. Kita berbuka puasa katanya di Indonesia Tengah. Selamat berbuka puasa Pak Asadi di Indonesia Tengah. Oh iya, ya, yang teman-teman di Indonesia Tengah ya, selamat berbuka, maaf. Ini sudah ada yang ingin, ini Pak Ipul berbicara langsung diskusi dengan Pak Ipul, Pak. Ya. Dari Pak Budi Martono saya kira. Silakan Pak Budi Martono. Silakan. Makasih Pak Ipul, makasih Mas Reza. Assalamualaikum Pak Ipul. Waalaikumsalam, Pak Budi. Luar biasa ini yang underwater-nya ini. Ya, cuma sayang ini nggak lengkap ya waktunya kan cuma sebentar ya Pak ya. Iya. Padahal yang Raja Ampat Utara, Wayak sama yang Selatan, yang Misol ini sungguh luar biasa Pak. Iya. Memang saya sudah berkali-kali menyarankan kawan ini sambil membantu memperbaiki. Kelihatannya Raja Ampat ini adalah calon geopark yang unik Pak, yang nggak dimiliki khususnya di Indonesia. Khususnya yang keragaman submarin yang dijelaskan oleh Pak Ipul. Di Misol itu Pak ada goa yang di bawah laut, cantik sekali. Memang luas sekali, mulai dari utara sampai selatan ini memerlukan waktu yang luar biasa lama. Kemungkinan ini nanti mestinya dari kawan-kawan Badan Geologi Bandung ini, khususnya Pak Anang Samudra dan kawan-kawan ini, apakah Geopark Raja Ampat ini mulai dari utara sampai ke selatan. Yang idealnya dari sisi keragaman bentang alam dan lain-lain memang Misol luar biasa Pak. Sehingga ini nanti akan menjadikan perhatian kita, kami selaku Ketua JGI ini juga akan mengarah ke sana. Kan ini luar biasa. Kalau kita bicara bentang alam, udah nggak ada yang menafikan bahwa Raja Ampat itu adalah jelek lah. Bagus sekali.
dari sisi budaya, dari sisi fauna flora, dari sisi bentang alamnya. Cuma memang ada waktu-waktu khusus. Saya terakhir itu bulan Juli, Pak. Waduh, gelombangnya itu luar biasa. Ke Misol, dan bermalamnya itu kebetulan Mas Reza tadi menunjukkan rekomendasi homestay di Eco Resort ya. Itu foto lama, Mas. Sekarang cantik sekali itu. Betul. Ya, cantik sekali. Dan memang waktu itu kami mengantar Prof. Ibrahim Komo, juga Prof. Nurhayati dari Bionya, kemudian Pak Anang bermalam di situ. Benar apa yang disampaikan oleh Pak Ipul. Besok mestinya, saya ini sementara nggak percayalah presentasi Pak Ipul, harus kita buktikan ke sana. Kan gitu Pak Ipul ya? Iya, betul. Cuma cukup mahal, santai. Karena kita pernah merencanakan 3 hari itu nggak bisa. Akhirnya sampai 7 hari. Sekali lagi memang segmen Geopark Raja Ampat ini memang lain nanti. Dibandingkan dengan Gunung Sewu akan beda, Pak. Karena Gunung Sewu dimudahkan dengan Yogyakarta ya. Tapi kalau Raja Ampat itu kan semuanya serba mahal itu. Untuk melihat geosite aja bicaranya pasti GT lah. Tapi pasti segmen khusus. Sehingga ini nanti kalau dilengkapi dosiernya Raja Ampat, tidak hanya yang di atas, di dalamnya gua dan lain-lain, tapi di submarinnya dimasukkan, wah, mungkin kalau hanya kars saja nanti kita bisa bersaing dengan Maros, bisa bersaing dengan Gunung Sewu, Karangsambung, dan lain-lain. Tapi kalau submarin mungkin belum ada. Oke, itu dari tambahan kami Pak Ipul. Pak Reza, perlu kita agendakan lah. Kalau pandemi udah pergi nih ya, kita ke sana bareng-bareng, santai aja lah, sambil belajar. Oke, matur nuwun Pak Ipul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Reza. Ya, Pak. Betul yang di mana Pak Budi ya. Mungkin saya tambahan, mungkin Mas Reza kan yang aktif di pariwisata ya. Nanti kalau menurut saya memang itu kiblatnya harusnya bukan Gunung Sewu, Raja Ampat itu, tapi ke Langkawi. Dan saya melihat kelebihan Raja Ampat dibanding Langkawi. Langkawi ini underwater-nya jelek. Ya, Langkawi saya coba cek sana itu ada memang ya satu dipaksakan lah. Dipaksakan tapi memang waduh jauh. Ya, jauh dibandingkan dengan Samar Gorek itu aja kalah jauh gitu. Ya. Karena Langkawi itu bagus hanya di atas permukaan air. Nah, itu nggak beda jauh lah dengan terumbu koral kuarter kita. Tapi betul kata Pak Budi Martono tadi, itu submarinnya yang memang harus digali ya. Tapi itu tadi memang punya PR untuk gimana supaya itu terjangkau gitu loh. Ya. Makasih Pak Ipul. Saya kira oke, karena sudah mendekati waktu maghrib ini, waktu Indonesia bagian Barat, Jakarta sekitarnya. Sekali lagi boleh tepuk tangan ke Pak Ipul. Nanti jika ada pertanyaan, kita akan tampung dulu. Saya kira banyak tadi tapi belum terjawab. Mohon maaf sebelumnya karena waktu. Tadi Pak Budi juga Pak Budi Martono besok kita akan ke Gunung Sewu. Berikutnya saya kira sudah banyak ini Pak yang menunggu ke Gunung Sewu Mania. Ini ada fansnya kalau nggak salah. Mana nih Gunung Sewu Mania? Mantap. Sudah ada nih Pak Gunung Sewu Mania yang akan siap besok bergeowisata virtual dengan Pak Budi di Gunung Sewu. Saya kira itu, Pak Ipul, nanti ini Mas Reza, mungkin memang banyak yang ingin ikut juga seperti kata Pak Budi Martono tadi ya. Mungkin dicatat aja sama IAGIS ya. Ya. Mungkin kita yang bisa, mungkin kalau lebih lama kita bisa sewa bareng itu mungkin lebih terjangkau gitu. Ya. Baik Pak Ipul, terima kasih sebelumnya, terima kasih karena sudah sharing berbagi pada sore hari ini. Apresiasi sekali, terima kasih. Sebelum saya akhiri, nanti kita akan ada sesi foto bersama. Sebelum itu saya mau ke Pak Burhan. Pak Burhan. Untuk penutupan, Pak Burhan boleh? Oke, terima kasih. Ya, Pak. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful, terima kasih sharingnya luar biasa dari karbonat recent sampai karbonat yang tua, dari yang hidup sampai yang mati, gitu kan. Luar biasa dan wisatanya juga bagus sekali. Jadi pengen diving. Apa yang dikatakan Pak Budi tadi sangat khas bahwa di Raja Ampat subsinya yang di bawah lautnya yang sangat bagus.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, para muda geowisatawan kita yang luar biasa, sangat aktif. Terima kasih atas kontribusi terhadap kegiatan ini, luar biasa. Insya Allah besok Minggu kita ke Gunung Kidul, dekat rumah saya. Nanti saya akan gabung juga. Dan sangat appreciate apa usulan-usulan tadi, dan Mas Reza yang dekat dengan dunia pariwisata bisa menarik investor atau gimana supaya harganya murah tadi yang seperti Pak Saiful bilang. Terima kasih dan selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Burhan. Terakhir sekali ini boleh semuanya nyalakan videonya karena kita ingin foto bersama. Boleh semua nyalakan video. Saya akan aba-aba, nanti saya hitung 1, 2, 3. Silakan kita semua foto bersama. Saya kira, ada Pak Heriadi Rahmat. Halo Pak Heriadi. Ada Pak Kasno, saya juga di Bandung. Mas Fajar. Di Lombok. Oke, terima kasih nih sebelumnya karena sampai akhir. Mas Tafib. Oke. Iya, Pak Fajar juga ya. Dari Bandung kayaknya banyak ini. Orang-orang Bandung. Iya. Oke, siap saya aba-aba ya, foto bersama. 1, 2, 3. Geowisata. Salam geowisata itu Pak Burhan dan Pak Daru. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. Maaf, bukan sekali lagi. 2 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya atas waktunya. Saya kira karena sudah mendekati maghrib ini di Jakarta dan sekitarnya. Selamat sore. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok Minggu jam 3:30 kita ke Gunung Sewu bareng Pak Budi Martono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibul sharingnya, luar biasa. Terima kasih Pak Ibul. Luar biasa. Terima kasih Pak Saiful. Ya, Bu Mira, terima kasih Bu Mira sudah bergabung. Pak Heriadi lagi di mana ini Pak Heriadi? Di rumah. Kan stay at home. Work. Makasih Mas Reza. Iya, sip, mantap Mas Reza. Pak Heriadi sehat? Alhamdulillah. Wah, saya mau living kok lihat gambarnya Pak Heriadi, jadi nggak jadi ninggalin layar. Iya, itu di bawah itu siapa? Pak Kasno kayaknya. Iya. Pak Kasno. Pak Kasno, iya. Iya, waduh. Sehat-sehat, salam buat semua. Pak Wakil Ketua, mantap. Ya, jenggotnya masih putih. Belum hitam. Iya, dan hati-hati. Mohon izin saya buka dulu ya. Oh iya. Oh, udah buka? Belum kok. Belum. Oh siap-siap iya. Dulu maksudnya. Oh iya. Oke. Siap, Pak Riyadi siap. tetap sehat, semuanya tetap sehat. Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Ya, Ya. sip. Ya.